نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ibu-ibu jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita yang hadir pada kesempatan hari ini Allah limpahkan sehat walafiat. Amin. Rezekinya banyak barokah. Amin. Dan kelak kita semua husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Marilah sama-sama kita syukuri semua nikmat yang sudah Allah berikan pada kita. Nikmat sehat, kemudian nikmat sempat, sekaligus nikmat iman yang wajib kita jaga, wajib kita syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu bentuk ucapan syukur yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man qala alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang bersyukur mengucapkan alhamdulillah, kata ba'dahu salasuna hasanah, Allah mencatat dengan 30 pahala kebaikan. Dan tidak hanya pahala, wa khutta anhu salasuna khati'ah. Kalau cuma ingin dapat pahala jihad fisabilillah bahkan lebih besar, ibu-ibu niatkan takarrub ngibadahi diperbaiki di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ada memang Bu yang bisa menyamai pahala di awal Dzulhijjah. Ada yang tahu pahala itu? Dalam lanjutan hadisnya dijelaskan pahala kebaikan di bulan awal Dzulhijjah itu setara dengan apa? Orang yang berjihad fisabilillah dengan harta dan juga nyawanya, dan dia tidak pernah kembali. Artinya apa? Meninggal di medan syahid. Mati. Syahid. Syuhada. Namanya gugur dalam perjuangan. Mungkin pakai isu-isu. Kasar tak sorot mati. Gak apa-apa. Pikas. Lebih halus itu sudah. Mana kabar gede. Jadi yang bisa menyamai adalah mati di medan juang, gugur di medan pertempuran. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu memuliakan awal Dzulhijjah itu? Ternyata di dalam awal bulan Dzulhijjah ada syariat yang menjadi pamungkas rukun Islam kita. Ibadah apa itu? Haji. Ibadah haji kebaitullah. Bagi panjenengan yang mampu kemudian sehat walafiat, wajib hukumnya menunaikan rukun Islam yang kelima, pergi haji ke Baitullah. Allah yang mulia, wa atimul hajja wal umrah lillah. Dan bagi orang yang sudah haji, orang yang sudah pernah ke sana, jangan sombong. Saya ingatkan dulu, saya juga pernah ke sana Bu, kaji wis tahu. Cuma jangan jadikan itu sebagai status sosial. Murid-murid gak diceluk kuwi, mau kalau gak dipanggil bukaji. Niatnya bukan karena Allah, tapi karena
ini dipanggil Umi Kaji Jani. Ya. Kaji. Niatkan semua kata siapa? Tadi sampai apa? Ayat berapa? Ibu Hadis sekalian. tadi. Iya tadi. Yang kedua, Taubah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bulan Dzulhijjah ini sebab di awal bulan Dzulhijjah ada peristiwa penting yang terjadi. Satu, Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Yang satu, Nabi Ismail, mbak buyutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa itu peristiwa penyembelihan atau kurban yang di kemudian hari menjadi titik awal bagi kita yang ingin bertaqarrub ila Allah, beribadah melalui sembelihan. Namanya ibadah kurban. Kisahnya begini, Pak ceritani sekarang ini supaya yang ngantuk tidurnya makin enak. Pak ceritani. Bagi yang suka membaca, saya kasih referensi. Buka di tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi itu bukan orang Arab. Imam Al-Qurtubi itu orang Spanyol. Masya Allah, tafsir Cordoba, ya, Spanyol. Di dalam kitab tafsir beliau, buka di halaman 71 sampai 72 tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ceritanya begini. Nabi Ibrahim mulai tanggal 7 bulan Dzulhijjah sampai di tanggal 9 Dzulhijjah itu mimpi selama salasa layalin mutatabi'ah. 3 hari berturut-turut mimpinya sama. Apa mimpinya? Innallaha ya'muruka bid'il nikah. Hei Ibrahim, engkau Allah perintahkan untuk menyembelih siapa? Putranya Nabi Ismail. Pertama tuh dianggap angin lewat, paling cuma bunga tidur. Di malam yang kedua kok mimpinya sama. Di tanggal 8 Dzulhijjah beliau semakin bimbang dan merenung. Apa betul-betul ini perintah Allah? Kok gak masuk akal perintahnya? Lek diperintah bangun Ka'bah masuk akal, diperintah untuk sholat masuk akal. Ini kok perintahnya menyembelih putra saya sendiri sejak puluhan tahun menanti kehadiran anak pertama. Begitu anaknya dewasa kok disuruh menyembelih, bingung. Beliau bingung sekaligus beliau merasa bimbang. Akhirnya beliau merenung dalam bahasa Arab disebut dengan tarwiyah. Bahasa tarbiyah. Tarwiyah, ya. Oleh orang yang haji itu ada haji tarwiyah. Nah, itu kalau haji. Akhirnya Pak, Nabi Ibrahim memanggil putranya yaitu Ismail, diajak untuk berdialog, diminta pendapat yang dia bagikan dalam surah As-Saffat ayat 102. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahu. Wahai anakku, bapak kok mimpi? Mimpinya menyembelih engkau. Fandur mada tahu. Bagaimana pendapat engkau?
ditanya oleh ayahnya. Kata para ulama, ini juga pelajaran antara orang tua dan anak. Orang tua ketika menentukan masa depan anak, menentukan nasib anak, tidak boleh otoriter, tidak boleh memaksakan kehendaknya. Tanya apa sebabnya, cita-citamu apa, dan sejak puluhan tahun menanti kehadiran anak pertama, begitu anaknya dewasa kok disuruh menyembelih, bingung. Beliau bingung sekaligus beliau merasa bimbang. Akhirnya beliau merenung dalam bahasa Arab disebut dengan tarwiyah. Puasa tarbiyah. Tarwiyah, ya. Oleh orang yang haji itu ada haji tarwiyah. Iya. Itu kalau haji. Akhirnya Pak, Nabi Ibrahim memanggil putranya, yaitu Ismail, diajak untuk berdialog, diminta pendapat yang dia bagikan dalam surah As-Saffat ayat 102. Apa kata Nabi Ismail Ibrahim? Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahu. Wahai anakku, bapak kok mimpi? Mimpinya menyembelih engkau. Fandur mada tahu. Bagaimana pendapat engkau? Ditanya oleh ayahnya. Kata para ulama, ini juga pelajaran antara orang tua dan anak. Orang tua ketika menentukan masa depan anak, menentukan nasib anak, tidak boleh otoriter, tidak boleh memaksakan kehendaknya. Tanya apa sebabnya, cita-citamu apa, dan jangan salah loh ya. Ya. Lah ini bojone Sok nyamuk. terus bilang dimohon Pak Ustadz. Bapak Ismail itu bicara. Pak Ustadz di mana? Ini sama. Yes. Ya Allah. Ismail tahu kalau mimpi ayahnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau bilang, ya abadif al-ma ukmar, wahai ayahku, lakukan aja apa yang sudah Allah perintahkan kepadamu, sapa jiduni insyaallah minas sabirin. Jenengan bakal lihat saya ini orang yang sabar menghadapi ujian tersebut. Masya Allah. Ketika Nabi Ismail mantap memberikan nasihat kepada ayahnya, kemudian Nabi Ibrahim sadar ini betul mimpi dari Allah. Beliau tahu kalau ini mimpi dari Allah, tahu dalam bahasa Arab disebut dengan Arafah. Tanggal berapa? Tanggal ke-9. Mari kita hidupkan awal bulan Dzulhijjah sampai di hari Tasyrik dengan memperbanyak takbir. Sakit Ramadan, insyaallah. Lafadznya apa atau tidak Bu? Apa nih? Nah, coba saya tes bareng-bareng dengan aku. Allah. Silakan itu diamalkan. Orang luar ada yang Belum lebaran Ustaz.
Ini sunnah yang pertama. Yang kedua, di tanggal yang ke-9 nanti, ibu-ibu dianjurkan untuk berpuasa. Namanya puasa Arafah. Orang yang mengerjakan sehari puasa Arafah, apa bu keutamaannya? Hapuskan dosa setahun Diampuni lalu, dosa tahun yang tahun lalu, setahun yang lalu. setahun akan datang. Termasuk diampuni dosa kita 1 tahun yang akan Datang. Nabi bersabda, "Shaumu yaumi Arafah." Puasa 1 hari Arafah itu ahtasibu Allah. Aku berharap pahala kepada Allah. Yang kedua, ayyukafiro sana allati qablahu wa ba'dahu. Allah mengampuni dosa kita 2 tahun, setahun yang akan datang dan setahun yang lalu. Emangku kalau kita jadi celana. berkorban atas nama pernah Nabi itu berkorban sa'i ya, namun untuk istri beliau. Ini Nabi itu kalau ngasih contoh terhadap dirinya, ngasihnya contoh yang mudah, kambing. Tapi kalau memberikan untuk orang lain, istri maksudnya, memberikan dengan yang terbaik, sapi. Jadi boleh kalau beliau masih hidup, ya, saya bilang ke istri, wis tahun ini saya part of dulu atas nama jenengan saja. Boleh gantian, ya. Yang penting dalam 1 bulan cukup 1 yang berkorban, ya. Jadi pulang lagi monggo tawarkan ke suami, ke bapak, Pak, nggak ingin mengorbankan saya, Pak. Maksudnya Terasa. yes. Dari Puturio. Baik. Demikian Ibu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat nih. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang tidak mampu berkorban, tidak bisa berkorban, tapi masih ingin dapat pahala kurban, ingin bertemu, syaratnya 2. Anda bisa dapat pahala kurban dari kambingnya Nabi dulu dengan 2 syarat. Pertama, membenarkan risalah kenabian beliau. Saya tanya, ada nggak di sini yang tidak mengakui Nabi Muhammad utusan Allah? Tidak ada. Ada tidak yang mengakui setelah Nabi diutus ada lagi Nabi? Tidak ada. Insya Allah kita semua mengakui risalah kenabian beliau. Syarat yang kedua, liman wahadahullah, bagi orang yang mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan dengan sesuatu yang lain. Ada nggak di sini yang menyembah sapi? Tidak ada. Ada yang menyembah ke kuburan? Tidak ada. Menyembah pohon? Alhamdulillah, insya Allah kita semuanya termasuk orang yang bertauhid. Kenapa ini saya sampaikan dulu? Kurban itu di masa Nabi masih hidup, orang Arab sebelum Islam ternyata sudah kenal kurban itu. Tapi kurbannya syirik. Iya, kurban syirik. Bukan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika menafsirkan surah Al-Hajj ayat 37, mereka setelah menyembelih, dagingnya dipotong, dibuat sesajen, diberikan di depan berhala-berhalanya, gak dimakan, dibedosan. Anda yang tidak mampu berkorban, tidak bisa berkorban, tapi masih ingin dapat pahala kurban, ingin bertemu, syaratnya 2. Anda bisa dapat pahala
kambingnya Nabi dulu dengan dua syarat. Pertama, membenarkan risalah kenabian beliau. Saya tanya, ada nggak di sini yang tidak mengakui Nabi Muhammad utusan Allah? Tidak ada. Ada tidak yang mengakui setelah Nabi diutus ada lagi Nabi? Tidak ada. Insya Allah kita semua mengakui risalah kenabian beliau. Syarat yang kedua, liman wahadahullah, bagi orang yang mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan dengan sesuatu yang lain. Ada nggak di sini yang menyembah sapi? Tidak ada. Ada yang menyembah ke kuburan? Tidak ada. Menyembah pohon? Alhamdulillah, insya Allah kita semuanya termasuk orang yang bertauhid. Kenapa ini saya sampaikan dulu? Kurban itu di masa Nabi masih hidup, orang Arab sebelum Islam ternyata sudah kenal kurban itu. Tapi kurbannya syirik. Ini kurban syirik. Bukan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Hajj ayat 37, mereka setelah menyembelih dagingnya dipotong, dibuat sesajen, diberikan di depan berhala-berhalanya, gak dimakan, dibetos Dikasih. Lebih halus itu sudah. Mana? Tambah gede. Jadi yang bisa menyamai adalah mati di medan juang, kubur di medan pertempuran. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu memuliakan awal Dzulhijjah itu? Ternyata di dalam awal bulan Dzulhijjah ada syariat yang menjadi pamungkas rukun Islam kita. Ibadah apa itu? Haji. Ibadah haji ke Baitullah. Bagi panjenengan yang mampu, kemudian sehat walafiat, wajib hukumnya menunaikan rukun Islam yang kelima, pergi haji ke Baitullah. Setan datang memberikan bisikan-bisikan dan godaan. Mas Ibrahim, sampai anak lama kok menanti kehadiran anak pertama dulu. Kenapa begitu dia tumbuh dewasa kok sampai kurbankan bagaimana digodai? Setan yang kedua datang lagi. Mas Ibrahim, sampean kok tega sih sama anak kok sampean pateni? Wong saya ini loh, punya anak, walaupun anak saya boleh melomong, tetap aku sebagai anak gak mungkin saya mau digoda terus. Begitu godaannya semakin banyak, beliau mengambil 7 buah Kerikil. dilemparkan kepada para syaitan itu, yang sekarang ini dalam ibadah haji disebut apa? Bro. Jamalot atau lempar jumroh. Nabi Ibrahim melempar yang sekarang ditirukan itu untuk mengenang. Nah, kesalahan jemaah haji saat ini dikira di situ ada setannya. Mari kita hidupkan awal bulan Dzulhijjah sampai di hari Tasyrik dengan memperbanyak takbir. Sakit mudah-mudahan insyaallah. Lafadznya apal atau tidak, Bu? Apal nih? Nah, coba saya tes bareng-bareng dengan aku. Allah. Alhamdulillah.
makan. Ya. Orang luar kata ya. Belum lebaran Ustaz. Ini sunnah yang pertama. Yang kedua, di tanggal yang ke-9 nanti, ibu-ibu dianjurkan untuk berpuasa. Namanya puasa Arafah. Orang yang mengerjakan sehari puasa Arafah, apa bu keutamaannya? Hapuskan dosa setahun Diampuni lalu, dosa Tahun yang tahun lalu, setahun yang lalu. setahun akan datang. Tak mantan. Termasuk diampuni dosa kita 1 tahun yang akan Datang. Nabi bersabda, "Shaumu yaumi Arafah." Puasa 1 hari Arafah itu ahtasibu Allah. Aku berharap pahala kepada Allah. Yang kedua, ayyukafiro sana allati qablahu wa ba'dahu. Allah mengampuni dosa kita 2 tahun, setahun yang akan datang dan setahun yang lalu. Emangku kalau kita mari kita hidupkan awal bulan Dzulhijjah sampai di hari Tasyrik dengan memperbanyak takbir. Sakit Ramadan insyaallah. Lafadznya apa atau tidak bu? Apa nih? Nah, coba saya tes bareng-bareng dengan aku. Allah. Silakan itu diamalkan. Ya. Orang luar kata ya. Belum lebaran Ustaz. Ini sunnah yang pertama. Yang kedua, di tanggal yang ke-9 nanti, ibu-ibu dianjurkan untuk berpuasa. Namanya puasa Arafah. Orang yang mengerjakan sehari puasa Arafah, apa bu keutamaannya? Hapuskan dosa setahun Diampuni lalu, dosa Tahun yang tahun lalu, setahun yang lalu. setahun akan datang. Tak mantan. Termasuk diampuni dosa kita 1 tahun yang akan Datang. Nabi bersabda, "Shaumu yaumi Arafah." Puasa 1 hari Arafah itu ahtasibu Allah. Aku berharap pahala kepada Allah. Yang kedua, ayyukafiro sana allati qablahu wa ba'dahu. Allah mengampuni dosa kita 2 tahun, setahun yang akan datang dan setahun yang lalu. Emangku kalau kita nanti ibu pimpinan pengajian siapa ibunya bu? Ibu, okay. Bisa membuat pengumuman di grup mengingatkan ibu-ibu jemaah besok adalah hari Arafah. Mari kita upayakan berpuasa Arafah. Insya Allah yang puasa dapat buka bersama. Yuk. Di masjid. Jadi yang nambahin pegawai di rumah masing-masing. Tapi soal mengingatkan ya, ingatkan jamaahnya. Jadi berpuasa dan yang terakhir barangkali nanti saya buka sesi tanya jawab soal kurbannya. Ibu-ibu yang punya kemampuan, yang punya tabungan cukup, disunnahkan untuk berkurban. Ingat,
kurban itu sarana pendekatan diri kita kepada Allah, tidak usah melihat hewannya. Tadi di pagi hari saya ditanya ibu-ibu Aisyah Barosan, Ustaz sebaiknya kita kurbannya sapi atau kambing, mana yang lebih afdol? Soalnya saya ditawari ya, dua itu. Tak tawari lagi, Bu, mau unta enggak? Sekarang ada di Mojokerto. Ya, ada yang jual unta. Udah. Hewan yang bisa bahasa Arab. Di Arab. Apa? Yang lebih afdol. Jadi kebiasaan di masyarakat kita, ibu-ibu takbirannya cukup di dalam hati, jadi apa-apa. Cukup takbiran di dalam Joget. Bulan pas di tengah perjalanan di dalam bis, ibu-ibu takbiran datang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang di dalam kendaraan pada heran, sampai nggak tahu itu loh sih tanggal siji, oh wis takbiran, maklum nggak tahu. Nah kita yang sudah ngaji tahu, memaklumi aja. Caranya kita cukup bertakbir secara sir, secara diri dalam hati cukup. Itulah yang disebut takbir apa? Baru yang kedua yang disunahkan namanya takbir muqayyad. Muqayyad itu artinya terbatas. Waktunya terbatas ditentukan, yaitu setiap usai sholat saja. Mulai tanggal 9 di pagi hari Arafah sampai di hari tasyrik yang terakhir. Tanggal berapa hari tasyrik terakhir? 13. Tepatnya setelah sholat asar. Berarti ada berapa hari? 9, 10, 11, 12 dan 5 hari kita bertakbir muqayyad. Ingat, setelah melaksanakan apa? Sholat. Makanya Bu, di banyak tempat termasuk di masjid saya, imamnya biasanya setelah sholat fardu itu takbiran.